Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, itu syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita sehingga kita bisa bertolakul ilmi lagi. Kita pagi hari ini berganti kitab dengan judul Belajar Korban sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke dalamnya. Bukunya ditulis di tahun 2018. Kemudian masuk di daftar isinya: pengertian korban, pensyariatan korban, keutamaan korban, hikmah di balik korban, hukum korban, syarat korban, ketentuan korban, dan seterusnya. Ada pada penyembelihan, pemanfaatan hasil korban yang terlarang, sampai berarti ini otomatis efektif sampai halaman 40. Sudah 7, berarti tinggal 33 lagi. Baik, kita masuk di bab pertama, pengertian korban. Di negeri kita sudah terbiasa menyebut dengan istilah korban. Namun dalam kacamata syar'i ini ada istilah lain, yaitu udhiyah. Istilah udhiyah inilah yang biasa dimaksud untuk korban menurut pandangan kita. Secara bahasa, udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu mulai akan siang dan waktu setelah itu, waktu duha maksudnya. Ada pula yang menggunakan bahasa dengan kambing yang disembelih pada Idul Adha. Bentuk jamaknya adalah ad-dhahi. Udhiyah, ad-dhahi. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang khusus. Kemudian pensyariatan korban pada hari Naharatul Idul Adha disyariatkan berdasarkan dalil washolli lirabbika wanhar. Dan tafsiran dari ayat ini adalah berkorbanlah pada hari raya Idul Adha. Ini adalah tafsiran dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, juga pendapat Atta, Mujahid, dan jumhur mayoritas ulama. Kemudian dari sisi dalil hadis, Nabi SAW bersabda, Anas bin Malik berkata, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini. Nabi SAW berkorban dengan 2 kambing atau domba yang mayoritas badannya putih tapi ada hitamnya, amlahain, putih bersih, akranain, bertanduk, qala wa ra'aituhu yatbahuhuma. Kemudian Anas bin Malik berkata, dan aku melihat Nabi SAW menyembelih 2 itu biyadih dengan tangannya, wa ra'aituhu wadi'an, dan aku melihat beliau meletakkan qadamahu, kakinya, ala sifahihima, qala wa samma wa kabbara. Aku melihat beliau meletakkan kakinya pada apa istilahnya, pada daerah samping badannya, ini disebutkan sebagai pangkal leher. Jadi dekat badan untuk nahan agar enggak polah. Kemudian wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Hingga hukumnya adalah disyariatkannya korban. Artinya korban itu ada dalam Islam, sepakat, enggak ada yang khilaf. Nek nganti ada yang khilaf, itu orang aneh. Makanya ada orang-orang yang pengen membawa kebaruan, tapi kebaruannya itu di luar konteks gitu, di luar hal yang lazim. Keutamaan korban, bahwasanya tidak dilakukan korban adalah ibadah kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Korban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi SAW, sehingga kaum muslimin harus melestarikan ibadah ini. Tidak dilakukan lagi bahwa ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Jadi ada ulama yang mewajibkan, ada yang
mengatakan sunnah muakkad. Adapun keutamaannya, ya, tidak ada satu dalil hadis pun yang sahih. Tidak ada orang yang ngomong nanti setiap bulunya akan menjadi saksi buat kita di hari kiamat. Nah itu hadis sahihnya nggak ada. Ibnul Arabi dalam Aridil Ahwazi berkata, tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan korban. Segelintir orang yang meriwayatkan beberapa hadis ajib, menakjubkan, namun sayang hadis tersebut tidak sahih. Jadi pasti ada keutamaan dalam artian pahala di akhirat, cuman qadarullah nggak ada satu dalil hadis pun yang sahih gitu. Nah hikmahnya yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan bentuk syukur yang terbaik ya kayak gitu ya. Jadi kita kalau dikasih nikmat itu syukurnya buat ibadah, bukan syukur tapi buat yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Ya. Jadi sunnah Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, yang kita juga melanjutkannya. Dan yang ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini membawakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri dan anak. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan. Jadi kalau kamu pengen terbebas dari cobaan, maka biasakan mengorbankan sesuatu. Tapi mengorbankan ini maksudnya ya kepada Allah. Maksudnya gini loh, kamu ada masalah, ada cobaan, udah sedekah gitu loh. Agar kemudian Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan korban yang aneh-aneh gitu. Jangan buang kepala kambing ke sungai gitu, jangan. Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga yang sebelumnya akan disembelih adalah Ismail, akhirnya seekor domba lah yang disembelih. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ibadah korban lebih baik daripada sedekah dengan uang yang senilai dengan hewan korban. Jadi kalau korban sapi 3 juta, terus kamu keluar 3 juta buat sedekah, gitu, maka itu kurang tepat ya. Dan enggak sebanding. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban menyembelih pada manasik tamattu dan qiran dalam ibadah haji, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan tersebut. Kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dalam ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullahu luhumahuma wala dima'uhuma walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak menerima atau mencapai Allah itu daging dan darahnya. Jadi Allah itu enggak butuh sama itu. Tapi yang Allah ingin tahu itu taqwa minkum, ketakwaan. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Dalilnya dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza dakhala al-asr", kalau masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, kalau ada seorang di antara kamu ingin kurban, wala yamassa min sa'rihi wa basyarihi syai', maka jangan menyentuh, memotong rambut kepala atau rambut badannya ya, sedikit pun. Imam Syafi'i berkata dalam hadis ini adalah dalil bahwasanya kurban hukumnya tidak wajib karena Rasul bersabda, jika seandainya menyembelih kurban itu wajib, maka beliau mengatakan jangan memotong rambut pada badan hingga ia berkorban, tanpa kata jika. Tapi ada kata jika, berarti ini menunjukkan gak wajib. Syarat berkorban muslim, kemudian mukim, bukan musafir. Namun musafir boleh juga untuk berkorban, teman. Bagusnya orang mukim, kaya di sini berkecukupan, cukupan sih maksudnya mampu membeli. Artinya kalau membeli hewan kurban itu dia nggak terganggu masalah ekonomi di rumahnya. Kemudian yang keempat, telah balik atau dewasa. Kemudian ketentuan hewan kurban, yang digunakan untuk sembelih kurban adalah unta, sapi, kambing, kerbau boleh, domba boleh. Bahkan para ulama sepakat bahwa tidak sah seorang melakukan sembelihan dengan selain binatang tadi. Ya, maksudnya di luar ini plus kerbau atau domba. Misalnya sembelih kuda nggak boleh.
Ketentuan kurban, seekor kambing hanya untuk satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk semua anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Bahkan bisa termasuk yang sudah meninggal. Dalam sebuah hadis disebutkan karena rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat anhu wa an ahli baiti. Maksudnya pada waktu itu ada seorang laki-laki yang kemudian menyembelih gitu kan, satu kambing untuknya dan untuk keluarganya. Dan ini enggak ada yang larang gitu. Artinya kalau itu salah itu pasti sudah ada yang ingatkan gitu ya. Makanya kalau ada orang nyembah-nyembah kubur hari ini tuh diingatkan ngeyel, itu tinggal ditanya gitu. Coba cek, mana ada Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Ada masalah lari ke kuburan Nabi minta-minta, nggak ada. Makanya kalau orang sekarang kasih tahu ngeyelnya, oh dasar Wahabi katanya. Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Ini adalah perkataan Imam An-Nawawi. Ketentuan korban sapi dan unta. Sapi boleh 7 orang, unta boleh 10 orang, tapi ya 7 lebih baik lah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, fahadara al-adha. Kemudian tibalah hari raya Idul Adha. Fashtarokna fil baqar. Kemudian kami patungan dalam sapi. Sab'atan 7 orang. Wa fil ba'ir asyaratan. Dan dalam unta 10 orang. Jadi unta itu bisa 10 orang ya. Enggak harus 7, bisa 10 orang. Tapi kalau mau 7 ya itu lebih baik. Begitu pula dari orang yang ikut urunan kurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Terus kalau masih ingat, patungannya juga nggak harus sama. Jadi misal berapa nih, 3 juta, ternyata 3 juta kali 7 itu kan 21, ternyata sapi nggak ada yang harga 21, adanya yang harganya 27, berarti kan kurang 6 juta. Nah salah satu orang, yowes tak tutup aja, nggak apa-apa itu ya. Dari Atha bin Yasar yang berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban di masa Nabi SAW? Qala, beliau kemudian menjawab, kana rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi wa yaquluna wa yut'imuna. Bahasanya pada waktu itu suami-suami itu kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, niatnya. Wa yaqulun, dan mereka memakan kurban itu, wa yut'imun, dan memberi makan kepada orang lain, membagikan maksudnya. Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti' berkata, kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Nabi SAW pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seorang di masa Nabi SAW berkurban untuk 1 kambing dengan dirinya beserta keluarganya walaupun jumlahnya 100 orang. Niatan untuk 1 keluarga untuk 1 kurban dibolehkan asalkan memenuhi 3 syarat. Pertama, tinggal bersama atau serumah. Jadi ini keluarga yang serumah ya. Kemudian yang kedua, istri atau masih kerabat jauh walaupun kerabat. Istri atau masih kerabat walaupun kerabatnya jauh. Sekali lagi serumah. Kemudian yang ketiga, yang wajib diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi seperti orang tua, anak, istri, dan seterusnya. Kemudian memilih hewan kurban terbaik. Anas bin Malik berkata, anna Nabi SAW kana yudahi bikabsain amlahin. Nabi SAW berkurban dengan 2 domba yang putih bersih. Putih bersih di sini maksudnya mayoritas putih. Kemudian ada hitam-hitamnya. Akronain, 2 tanduk. Wa yusammi wa yukabir, ucap bismillah dan bertakbir. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kakinya di pangkal leher hewan itu. Wa bilafdin, dan dalam lafaz yang lain, dabahahuma biyadih, beliau memotong dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih. Wa bilafdin, dan dalam riwayat lain, saminain, gemuk. Wali Abi Awanah, dan menurut Abi Awanah fi sahihihi, dalam kitab sahihnya ada kata saminain. Jadi ada yang menggunakan kata sin, ini artinya gemuk, ada yang menggunakan kata sa, ini berarti mahal. Dan biasanya kalau mahal ya gemuk gitu. Walaupun ada juga yang enggak gemuk tapi mahal, tapi karena ini binatang yang langka. Bil musalsalati badal sinin. Di sini dikatakan musalsalah. Apa ini kata? Enggak ada.
apa ya, salah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, amara bi kabsin aqron. Dia merintahkan untuk diambilkan domba yang bertanduk. Nah, jadi beliau senang yang bertanduk. Tapi apakah kita korban yang nggak ada tanduknya nggak boleh? Cuman keutamaannya yang bertanduk. Kemudian ya ta'ufi sawadin, ada hitam-hitamnya nih. Ya ta'ufi sawadin, jadi perutnya ini ada hitamnya. Wa yabruku fi sawadin. Oh maaf, ya ta'ufi sawadin, di daerah kaki kukunya itu ada hitamnya. Wa yabruku fi sawadin, dan di perutnya ada hitamnya. Wa yaduru fi sawadin, matanya juga ada hitam-hitamnya. Kemudian liyudhhiya bihi, dan beliau menyembelihnya. Jadi kalau melihat dalil-dalil di atas, maka gemuk, putih, artinya putihnya mayoritas, kemudian ada hitam-hitamnya, kemudian berharga, maksudnya istimewa, mahal, bertanduk, jantan, kuku dan perutnya hitam, sekeliling matanya hitam. Nah, ini kalau mau nyunah itu ini. Ya, jadi jangan cuman selain kejar salah satunya, semuanya ini. Terus nanti ada orang yang nggak sesuai sunnah sedikit aja seneni. Ya. Jadi misal ada orang korban ya gemuk wes gitu kan, warnanya wes tapi nggak punya tanduk, wah kira nyunah, jangan deh. Termasuk korban betina itu, korban betina nggak apa-apa. Jadi jantan ini juga bagian dari keutamaan, bukan kewajiban, bukan syarat. Namun berhubungan dengan hewan yang tidak bertanduk pun tetap sah, begitu pula dengan hewan yang betina pun sah. Ketentuan umur: unta 5 tahun, genep 5 tahun menuju 6. Sapi ini usia minimal ya, 2 tahun minimal menuju 3. Kambing 1 tahun menuju 2. Domba 6 bulan menuju 7 minimal. Jadi nek lebih tua boleh, tua banget ya jangan, kalau apalagi sakit itu. Cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, qama fina Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah berdiri tengah kami, faqala, dan berkata, arba'un la yajuzu fi dhahaya, 4 hal yang enggak boleh dalam kurban: al-awra al-bayyinu awra'uha, buta yang nyata butanya, wal maridu al-bayyinu amaraduha, sakit yang kelihatan benar-benar sakit, wal arja'u al-bayyinu tal'uha, pincang yang benar-benar pincang, wal kasiratu allati la yunqa, yang meligo, kurus, rempeng, tulang-tulangnya kelihatan, enggak boleh. Cacat hewan kurban yang makruh. Cacat yang makruh tetap harus dihindari demi semakin menyempurnakan takarub pada Allah. Makruh itu sah sebenarnya buat kurban, tapi kalau bisa dihindari. Amarona, kata Ali bin Abi Thalib, amarona Rasulullah SAW, Rasulullah SAW merintahkan kami an tashrifal aina wal udhuna, yaitu untuk memperhatikan mata dan telinga hewan kurban, al-ain wal udhun. Wala nudhahi bi awra, jangan kurban yang buta. Wala muqabalatin, jangan sampai hewan itu muqabalah, telinganya kepotong bagian depannya. Wala mudabarah, kepotong bagian belakangnya, pokoknya telinganya cuil. Wala hormat, dan jangan sampai telinganya lubang-lubang. Wala sarma, dan jangan sampai giginya ompong. Ini dimasukkan dalam bentuk kemakruhan. Intinya segala hal yang tidak mengaruhi dalam turunnya kualitas daging tetap buat kurbannya sah, sehingga cacat yang masih dimakruhkan adalah sebagian atau seluruh telinganya terpotong, tanduknya pecah, ekornya putus, giginya ompong, sudah kering air susunya, tetapi tetap sah buat kurban karena tidak mengurangi kualitas dagingnya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, waktu penyembelihan kurban. Waktu awal penyembelihan kurban dijelaskan dalam hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa inna ma dzabaha li nafsi, itu adalah sembelihan buat kamu sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah, dan siapa yang kemudian menyembelih setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna korbannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah melakukan sunnahnya kaum muslimin. Wa an Jundab
dari Jundab annahu syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar, bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha, salat summa khataba, kemudian berkhutbah, faqala, dan berkata, man dhabaha qabla ayyu salliya wal yadhbah makanaha ukhra. Siapa yang sebelum sholat tadi nyembelih kambing, ya tahu, nyembelih korbannya, maka silakan cari gantinya sembelih lagi, suruh ngulangi. Wa man dhabaha wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Tapi yang belum potong, mungkin nanti potonglah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Jadi bismillah tak sah ya. Jadi nanti ada masjid atau orang sahibul kurban yang jeneng orang disebut piye, ijoli. Nah, gitu. Baleni ya. Ya. Dan nanti ada juga tukang sembelih itu yang dia nggak tahu doa nih kecuali bismillah gitu. Terus akhirnya ojo dek orang ngerti dongane, ganti wae. Jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Ya, dengan belajar beberapa kitab itu kita jadi punya pandangan yang lebih istilahnya komprehensif gitu loh. Seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan kurban. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban adalah 3 hari, yaitu Idul Adha dan 2 hari setelah itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah memiliki perkataan lain dari ulama Hambali, dan yang jadi pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu waktu penyembelihan kurban adalah 4 hari, yaitu hari terakhirnya yaitu tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari hari tasyrik. Kalau tenggelam berarti maghrib. Dalil yang mendasari itu adalah hadis dari Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW. Dia bersabda, ayyamut tasyrik kulluha dabhun. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hukum hari ketiga dari hari tasyrik sama dengan 2 hari tasyrik sebelumnya, di mana ketika itu masih merupakan waktu melempar jumroh di Mina, waktu diharamkannya puasa, begitu pula sah untuk waktu penyembelihan. Jadi hari tasyrik gak boleh puasa ini. Larangan mencukur rambut, memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, lanjut sudah. Sudah ada. Idza dakhalatil asr, kalau masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian pengen kurban, ayyudahi wala yamassa min sa'arihi, maka jangan potong rambut kepala, wa basyarihi, dan rambut badannya. Rambut badan itu ya rambut-rambut yang nyelip-nyelip gitu. Sedikit pun syai'. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama selisih pendapat bagaimana jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin kurban. Sa'id Al-Musayyib, Rafi'ah, Ahmad Ishaq, dan sebagainya mengatakan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih pada hari kurban. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa hukumnya makruh tanzih, bukan haram. Jadi makruh itu ada 2. Makruh karahiyatut tahrim, ini haram. Ada makruh karahiyatut tanzih, ini bukan haram, tapi apa ya istilahnya? Tanzih itu berarti suruh menjauhi, tidak disukai. Abu Hanifah menyatakan tidaklah makruh. Imam Malik dalam satu pendapat menyatakan tidak makruh, dalam pendapat lain menyatakan makruh. Imam Malik juga memiliki pendapat yang menyatakan haram dalam hukum sunnah, dalam Quran kurban sunnah, tidak pada yang wajib. Ulama berpendapat haramnya potong kuku, rambut bagi yang berkorban berdalil dengan hadis ini. Jadi intinya nggak boleh lah, tapi kurbannya sah. Syarat penyembelihan hewan, pertama syaratnya akan disembelih, yaitu hewan masih dalam keadaan hidup. Tak korban ke, wis mati no, sisan lah. Ben ndak sing bedeti, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma harrama 'alaikumul maita." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Ya. Ini nanti ada lanjutannya, maita tawaddama wa lahmal hinjir. Syarat yang orang yang akan menyembelih pertama berakal, enggak boleh orang gila, laki-laki maupun perempuan. Ya. Nanti ada masjid yang perempuan enggak boleh. Tapi kalau perempuan laki-lakinya ada, perempuan jangan ya, nggak usah sok tampil gitu, nggak usah. Tapi kalau emang benar-benar nggak ada orang gitu loh, misal kayak masjid tertentu kan ada masjid khusus perempuan, boleh. Dan sudah balik atau belum balik, asalkan sudah tamyiz ngerti, kamu tuh mau ngapain tuh ngerti gitu loh. Ya, anak SD umur 12 tahun gitu, tamyiz, ya, mau boleh, nggak harus yang balik-balik. Sehingga dari sini tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk, sembelihnya juga tidak sah, hilang akal berarti.
Kedua, yang menyembelih adalah orang muslim atau ahli kiblat Yahudi Nasrani. Ya, jadi selain mereka nggak boleh menyembah berhala, nggak boleh, orang Majusi nggak boleh, berarti orang Hindu, orang Buddha nggak boleh. Ya, karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih. Sedangkan ahli kitab masih dihalalkan karena Allah berfirman wa ta'amul ladzi na'utul kitab halal lakum. Dan makanan sembelihan ahli kitab itu halal buat kamu. Makna makanan ahli kitab sini adalah sembelihan mereka sebagaimana disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Atha dan lain sebagainya. Namun yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahli kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah, jika menyembelih sebesar mereka menyebut Tuhan Yesus dan seterusnya, Uzair, maka itu adalah nama-nama berhala, maka pada saat itu sembelihan menjadi tidak halal. Ya. Jadi kita tidak mengimani yang disebut oleh mereka itu Tuhan. Gitu. Begitu kita tidak mengimani mereka Tuhan, maka itu bagian dari sekutu Allah. Ketika itu sekutu Allah, yaitu berarti kemusyrikan juga. Jadi ahli kitab itu dia selain mengimani adanya Allah, juga adanya selain Allah. Gitu. Sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan atau kolega dari Tuhan. Gitu. Sehingga itu dalam akidah tauhid kita itu nggak benar. Gitu. Makanya kalau kemudian mereka pas nyembelih gitu, dengan menyebut nama Allah Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus, ya itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau mereka dengan menyebut nama Allah misalnya itu, sembelih ser itu sah. Artinya itu nggak boleh terjadi di depan mata kita gitu loh. Nah, tapi nek mereka nyembelih di rumah, terus kemudian kita dikasih dagingnya boleh, mas makan bilang Bismillah gitu ya. Jadi metodenya agar aman tuh kayak gitu. Ya. Makanya paling aman ya naik korban di masjid ya serasa ngomong Kristen lah gitu. Ya. Belas dewi yang laki-laki ini belajar nyembelih gitu, jangan letoy laki-laki. Hurrimat alaikumul maidah waddamu walahmul hinjir, diharamkan buat kamu alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Ini dalil tentang menyembelihnya harus nama Allah aja yang disebut. Ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih jika sengaja tidak menyebut nama Allah padahal ia tidak bisu dan mampu mengucap, maka hasil sembelihan tidak boleh dimakan menurut para ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya dalam keadaan bisu atau dalam keadaan bisu, maka sembelihannya boleh dimakan. Jadi bedakan di antara enggak mengucap dengan sengaja atau lupa. Orang ngomong bismillah atau rasah, dia muni ngono itu berarti enggak, dia sengaja berarti. Nah, sengaja berarti sembelihannya enggak sah. Tapi nek ser itu, kok kira bismillah, astagfirullah lali, ya itu beda ya, bedakan ya. Ini jangan pokoknya urusan kurban ini sensitif loh, jangan asal-asal ngomong nggak sah. Saya dulu waktu masih seumuran kalian tuh sampai marani takmirnya jari sak masjid, tapi tak marani satu persatu tuh, dari mulai ketuanya, penasihatnya, gara-gara ngomong kurban betina itu nggak sah. Terus yang nyari binatangnya suruh ganti gitu. Jadi itulah orang tuh kalau udah jahil ngumpul di masjid terus jadi takmir itu udah bencana udah. Apalagi ada yang melakukan kesalahan satu wes jadi sasaran udah. Maka pentingnya takmir itu ya ngaji gitu. Kadang takmir suruh mongso pinter itu luar biasa. Alah sinau korban meneh, wingi yo ngerti ya, wingi yo sinau. Padahal kan kamu menyaksikan sendiri loh berapa kali kita baca kitab itu kan ada mesti hal-hal yang dari satu kitab ke kitab lain itu beda gitu loh. Beda itu bukan berarti yang penulis kitab sebelumnya nggak ngerti, bukan. Maksudnya ada orang yang nyusun kitab itu detail banget. Ada orang yang nyusun kitab jadi nggak detail, tapi ternyata poin itu nggak ada di kitab yang detail tadi itu. Nah, gitu loh. Ini kan dipikir-pikir kan teman berapa ini tadi 40 halaman, tapi yang kemarin itu sampai 150-an kalau nggak salah, atau 100-an halaman itu kita detail, tapi di dalamnya ada hal-hal yang mungkin belum masuk di situ gitu. Ya. Maka kamu nanti kok jadi takmir jangan kayak gitu ya. Mas, coba lihat ada tamu gitu saya. Nanti nek nyari saya disuruh mlebu sini aja, disuruh duduk sebelah Angga situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan, ya. Jadi kayak kamu nyembelih ayam di rumah, wajib bismillah, tapi kok lupa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibuang. Aduh, Bu, ngomong harum Bu,
Aku mau lali ngomong bismillah, mbok ayo ora mutu. Oh, gua wae pakai kucing. Jangan ya. Jadi itu malah mubadir ya. Harusnya emang disembelih buat kamu makan, malah kamu kasih kucing. Bukan berarti nggak boleh kamu kasih kucing. Boleh, kasih aja tulangnya, kucing kayak tulang gelem. Apa udah kayak utuh-utuhan. Ya sekali lagi kalau lupa nggak apa-apa ya. Ya kamu istighfar aja lah. Astagfirullah ya Allah, maafkan saya lupa, ampun saya. Terus ngono wae. Lanjutkan makan, nggak apa-apa. Begitu juga hadis ini berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij, Nabi SAW bersabda, ma'an haro ad-dama wa dzukira Rasulullah alaihi faqulu. Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan sebut nama Allah, ya ketika disembelih silakan kalian makan. Ini konteksnya binatang darat, binatang air nggak perlu disembelih. Ya. Kamu temukan ngampul ning banyu, nek kamu doyan kamu bawa pulang kamu makan boleh gitu kan. Nah tapi wis kecing wis bosok lah, kamu doyan enggak? Nah, kalau kamu enggak doyan berarti itu kan masuk dalam kategori al-khobais. Kemarin kita jelaskan khobais enggak boleh dimakan. Keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Jadi maksudnya bukan untuk nama selain Allah. Nyembelih kambing, nyembelih ayam, tapi buat sajen enggak boleh ya. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah, baik dengan mengeraskan suara atau tidak. Maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan sepakatan ulama ini. Masuk Mas. Salam sana, duduk sana. Nah, duduk dulu. Oh, tak kira sendirian, berdua toh. Nah, duduk. Duduk saya. Saya tak rampung ini saya. Jadi ketika kemudian binatang itu sudah dari awal niatnya untuk selain Allah dan sudah disembelih, buat ngucap bismillah ya nggak boleh. Nyembelih kambing kayak sing ning Demak itu kambing kendit itu buat sajen pondasi tanggul itu nggak boleh dimakan. Walaupun kambing. Tapi nek kaya orang-orang yang jahil ya, dia mau lewat jembatan buang ayam, ayamnya mbok tangkap masih hidup, bawa pulang mbok sembelih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau ayamnya yang dibuang udah mati itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitah wad damu wa lahmul khinzir." Diharamkan buat kamu bangkai, darah dan daging babi wa ma'uhilla li daging babi wa ma'uhilla li ghairillah, dan semua yang disembelih untuk selain Allah. Kemudian masuk ke alat penyembelihannya. Pertama, menggunakan alat potong baik besi atau selainnya, baik tajam ataupun tumpul, asalkan bisa memotong dan tidak menyiksa. Ini saya kurang cocok nek tumpul kok nggak bisa ya. Jadi ada orang yang kemudian begitu lihat binatangnya mau mati terus dia nyari batu tajam dipotong boleh, atau pakai apa ya, pakai besi kan lading ya, alat-alat lah yang bisa buat motong. Kayak geraji boleh enggak? Nek memang bisa ya. Geraji besi itu kira-kira bisa ya. Tapi nggak bisa atau menyakitkan ya jangan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan tulang atau kuku. Ini ada larangan khusus ya. Jadi jangan pakai tulang atau kuku. Dalilnya adalah hadis Rafi' bin Khadij, ma'an harodam wa dzukira Rasulullah alaihi, segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelih, fakulu, silakan makan. Laisa as-sinna wa dzufur. Nah, tapi di situ jangan gunakan gigi dan kuku. Dan kamu kalau masih ingat pelajaran kemarin, bahwasanya binatang yang haram dimakan itu dikategorikan haram dimakan adalah burung yang berkuku tajam atau binatang buas yang bertaring. Ini menunjukkan bahwasanya kematian binatang lain karena kuku tajam atau taring itu menyebabkan si binatangnya itu sendiri nggak boleh dimakan. Binatang yang tadi kuku tajam atau taring. Nah ternyata hadis ini melarang membunuh atau menyembelih binatang lain dengan kuku atau taring atau gigi. Wasa'uhat disukum andalik. Dan aku memberitahukan ini kepada kalian, ammas sinna, karena gigi, fa'admun itu adalah tulang, wa ammad dzufur wa mudal habasyah, itu alat penyembelihan dipakai oleh penduduk Habasah yang dulu ya sekarang namanya Ethiopia, sekarang baru kelaparan, kasihan orang. Kasihan ya. Kalau punya duit banyak kirim ke sana makanan mas. Kita masuk ke adab-adab penyembelihan. Pertama, berbuatlah ihsan. Ya. Nabi SAW bersabda dari Syaddad bin Aus, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu.
apapun kita suruh berbuat baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu harus bunuh dengan cara baik. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabha, kalau kamu harus sembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syarfatahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih, dan baringkan dzabihatahu. Jadi enggak boleh kayak orang tertentu di Indonesia itu nyembelih kerbau itu. Kerbaunya diduangak kayak gini, lehernya terbuka, lehernya ndangak gitu, dibacok jus gitu. Itu kalau di Indonesia, di daerah tertentu mereka nyembelih itu buat perayaan kematian. Jadi orang mati itu kalau belum disembelihkan kayak gitu, belum dimasukkan ke tempat kuburnya. Terus ada juga di daerah Sri Lanka apa mana saya lupa. Itu ada hari tertentu, itu hari kurban, tapi kurban ala mereka ya, bukan ala orang Islam ya, ala mereka agama Hindu kalau nggak salah. Hindu apa ya, Buddha. Nah itu sapinya itu dipegang keloi apa, ikat yang di hidungnya itu, kemudian dilus-lus. Nah dia dibacok tuh dari leher atas, jus gitu, sekenceng-kencengnya. Dan rata-rata sapinya kecil itu, jadi begitu dibacok gitu ya bisa kebacok, bisa agak setengah kepotong gitu. Kalau sapi ini gede ya samplok mungkin orangnya. Terus ada juga orang Vietnam atau Cina itu saya lupa, babi, tapi kalau ini babinya ditidurkan sama, dibacok juga gitu, tengah perutnya, jadi belah dua, diel gitu, luar biasa. Jadi Islam nggak kayak gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan mau boleh dengan cara baik. Tajamkan pisaumu, baringkan kewanmu. Nah, yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih adalah beberapa bentuk. Yang pertama, tajamkan pisaunya sehingga hewan cepat untuk mati. Dianjurkan untuk mengasah pisau yang akan digunakan untuk sembelih. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lain. Pas baru motong kambing di sebelahnya jangan. Nah tapi nggak ada tempat ya Kak, bikin bilik, cari baliho-baliho buat nutupin gitu ya. Nah nanti aku raketok karo para jamaah akhwat-akhwat yang nonton lah, udahlah, nggak usah kemudian punya niatan-niatan yang lain. Ketika kita menyembelih ya toh, dalam konteks beribadah, dalam konteks beramal, maka tujuan kita Allah ya, bukan tontonan manusia. Nggak penting nggak tontonan manusia rapopo. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Jadi pas nyembelih nggak boleh hewan-hewan itu dilewatkan gitu loh, melaku di sebelahnya. Kemudian yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, menahan kepala hewan ketika menyembelih. Artinya gocei, jangan sampai mulet-mulet, peroncalan, kemudian malah ucul bedal dalam posisi sudah kepotong, ya, kasihan. Ini adalah perlakuan baik yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasa Nabi SAW amara bikabsin, perintahkan kurban dengan satu ekor domba akron yang dia punya tanduk, ya ta'u fi sawadin, dia apa tadi ya ta'u tadi? Ya ta'u fi sawadin, ya ta'u tadi apa ya? Kakinya, bagian kaki dulu, kakinya hitam. Waya peruku fi sawadin, dan bagian perutnya hitam. Waya duru fi sawadin, bagian matanya hitam. Fa'ataya bihi, kemudian fa'utiya bihi, kemudian disampaikan. Wayudohi bihi, dan kemudian disembelih. Faqala laha, kemudian Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyah ini. Hai Aisyah, gitu kan, bawakan aku pisau. Ya. Summa qala ishadhiha bihajarin, diungkal sik nganggo watu. Fa fa'alat, kemudian dilakukan. Summa akhadaha, kemudian beliau mengambilnya. Wa akhadal kabs, dan mengambil si domba tadi. Fa ada ja'ahu, kemudian membaringkan. Summa dzabahu, kemudian menyembelihnya. Summa qala, kemudian berkata bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, dengan menyebut nama Allah, bismillah, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Ini bentuk doa yang lain. Summa dohabi, kemudian beliau menyembelihnya. Ini bentuk doa yang lain ya. Jadi kalau bismillah tok ento, kalau mau tambahan ya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, ini Nabi Muhammad. Tapi kalau ini korbane Pak Eko, ya Allahumma taqabbal min Eko
wa ali eko. Wa min umat eko nggak usah karena kita nggak punya umat. Yang punya umat itu cuma para nabi ya. Allah taala alam. Kemudian yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dohan Nabi SAW bikabsaini amlahain. Ya, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang mayoritas badannya putih. Wara'aitu wadi'an, dan aku melihat beliau meletakkan qadamahu ala sifahihima, meletakkan kakinya di pangkal lehernya. Jadi apa istilahnya? Menggocei atau menekan supaya si kambing itu enggak bedal. Yusami wa yukabir, beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Wadzabahu ma biyadihi, kemudian beliau menyembelih dengan tangannya. Keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nafi ia berkata, anna Ibnu Umar kana yakrahu ayyakula dzabihata dzabhihi li ghairil qiblah. Sungguhnya Ibnu Umar tidak suka makan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadapkan kiblat. Tapi ini juga tidak menyebabkan tidak halal gitu loh, tidak sah, itu bukan. Jadi kalau keliru atau jenenge sapi atau apa kan kadang susah gitu, diutar-utar susah. Ya udah, kalau nggak madhep kiblat nggak apa-apa. Cuman yang paling utama madhep kiblat. Ini bukan syarat mutlak gitu, bukan. Ya, kelima dan keenam, mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah dan takbir. Bismillah wallahu akbar, itu yang paling ringkas dari Anas bin Malik seperti yang disebutkan di atas, yaitu yusami wa yukabir, bismillah dan bertakbir. Untuk bacaan bismillah hukumnya wajib, namun tidak perlu menggunakan tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ada orang yang nggak belajar sok pinter gitu, Bismillahirrahmanirrahim, enggak ya, Bismillah aja, nggak usah pakai ar-Rahman ar-Rahim. Adapun bacaan takbir Allahu Akbar, kalau sepakat bahwa hukumnya baca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti dengan bacaan hadza minka walaka, itu bisa. Bismillah hadza minka walaka. Bismillah Allahumma hadza minka walaka, bisa. Kemudian tambahan yang lain, hadza minka walaka an fulan, bisa. Sebut Bismillah Allahumma hadza minka walaka an Yahya, hadza minka walaka an Eko, bisa. Kemudian berdoa dengan doa tambahan Bismillah Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal min fulan. Si sahibul kurban disebut juga bisa. Bismillah tok yo bisa. Ya, jadi nggak usah terlalu kaku. Manfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Yang pertama, menjual sebagian dari hasil kurban. Kulitnya dijual, kepalanya dijual, tanduknya dijual, nggak boleh. Kasihkan, bagikan gitu kan. Maka kalau sudah dikasihkan, silakan. Yang menerima mau jual boleh. Kemudian yang kedua, memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan. Nyewa jagal, nanti jagalnya dikasih upah sampil 1, nggak boleh. Larangan pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban, baik berupa kulit, wol, rambut, daging, dan lainnya. Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual ya jilda, kulitnya si hewan kurban, maka nggak ada kurban baginya. Artinya kurbannya tidak ada nilainya atau tidak sah. Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para imam seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mengatakan binatang kurban termasuk nusuk, hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan kurban seperti daging, kulitnya. Barter antara hasil hewan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli. Jadi jual beli itu nggak cuma pakai uang ya, ditukar. Nyawa kita kei dagingnya gini, aku kayak ono okolah gitu, HP-mu apa-apa, itu nggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Larangan kedua, memberi upah jagal dari hasil sembelihan kurban. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i dalam Al-I'lam fi Fawaid Umdah Al-Ahkam. Yang dimaksud jagal ini sudah diketahui bersama, yaitu orang yang menangani pengulitan pemotongan daging hewan kurban yang disembelih. Maka tidak boleh diupah dengan hewan kurban, tapi dihadiahi boleh. Upahmu 500 angger sak wedhus, kelarangan ya, sak sapi. Tapi kemudian kita kei hadiah daging sak kresek. Nah, boleh. Tapi nek upahmu ling potong atau ling nguliti, ini kulit ini sebagai pembayarannya, ini enggak boleh. Ali bin Abi Thalib berkata, amaroni Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan kepadaku an akuma ala butnihi, untuk kemudian mengurusi unta-untanya, wa anta saddaqa bilahmihi, dan menyedekahkan dagingnya, wa juludihi, dan semua kulitnya, wa ajillatiha, dan semua pelananya, selimut dari si unta, wa alla u'tiya al jazaro minha, dan enggak boleh kemudian memberikan tukang jagal pembayaran dari hewan kurban. Qala, kemudian beliau bersabda, nahnu
nu'tihi min indina, kami akan memberikan upah si jagal itu dengan uang sendiri. Dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, juga pendapat Atha, An-Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq. Alhamdulillah bi nikmatillah tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Kita sudah menyelesaikan kitab yang keberapa ini Mas Iko? Yang ke-6. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup layarnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat ada enggak pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya jika menggunakan akses internet tanpa izin dari pemiliknya? Haram. Password wifi-nya dapat dari teman saya, ya haram ya. Jadi harus izin sama yang punya akses internet. Termasuk ketika akses internetnya udah dikasih tahu rumah ini ada wifi-nya, nggak boleh buat ngegame, nggak boleh buat nonton yang jelek-jelek gitu kan, nggak boleh buat nonton yang nggak bermanfaat, terus buat langgar ya haram gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah hukum mengadakan arisan di dalam masjid? Apakah ini diperbolehkan? Nggak boleh ya, karena itu terkait duit, karena itu terkait uang, maka nggak boleh dilakukan di masjid. Sebaiknya dilakukan di luar. Di luar tuh ya bisa di halaman masjid boleh, atau mungkin di manalah, pokoknya jangan di tempat-tempat digunakan untuk sholat di dalam masjid. Allah ta'ala alam. Dan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saat kita masih dalam kandungan, apakah benar kita sudah diperlihatkan kehidupan kita dari mulai lahir hingga mati? Kalau diperlihatkan enggak ya, ini sudah tertulis iya, tapi diperlihatkan ke orangnya enggak. Lalu apakah setiap kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh manusia, apakah itu merupakan kehendak dari Allah juga? Iya. Ini nanti kalau di bab takdir yang dibahas lebih dalam. Karena saya sebagai manusia sudah berusaha mampu saya untuk tidak melakukan kesalahan, namun terkadang masih saja ada hal yang luput dari saya dan kadang membuat kecemasan yang tidak bersudahan. Ya caranya gampang ya, kalau kita salah kita minta maaf, kalau kita berbuat dosa kita bertobat, udah gitu aja. Hari-hari kita tuh isinya beramal, bertobat, memperbaiki yang salah, kemudian berbuat yang lebih baik. Itu terus saja. Dan nggak usah memikirkan, memusingkan takdir apa, isinya apa, tulisannya apa. Gak ada yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita karena nggak tahu ya kita ikhtiar gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan beramallah, kamu akan dimudahkan menuju apa yang ditakdirkan kepadamu. Dan orang-orang yang beramal baik secara umum loh ya, itu akan terus menuju kebaikan sampai Allah mencabut nyawanya secara umum. Tapi secara khusus ada orang yang beramal baik tapi ditutup dengan su'ul khotimah. Kenapa? Karena masalah niat itu. Niatnya udah nggak benar. Ada orang yang berjihad tapi ditutup dengan bunuh diri, kesakitan. Kenapa? Karena dia ternyata berjihad itu karena niatnya pengen disebut sebagai pahlawan gitu loh. Makanya pentingnya meluruskan niat itu. Artinya kalau orang itu ibadah ikhlas, semua ikhlas, sekolah ikhlas, ngajar ikhlas, ya kerja ikhlas, insya Allah husnul khotimah itu di depan mata. Tapi kalau yaitu nyari pamrih, nyari penyebutan, ibadah haji, mulai disebut haji nesu gitu kan, maka yaitu alamat ya, orangnya kan su'ul khotimah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah diperbolehkan menggunakan nama palsu dalam media sosial, semisal email, Instagram, Facebook dan lain-lain untuk berkomunikasi dengan orang lain? Yang saya tahu nggak boleh ya, karena Islam itu melarang berbuat dusta ya. Jadi kalau emang itu kontennya berdusta, mengelabui orang, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau nama ini memang inisial kita gitu, atau orang mengenal ini adalah kita dan kita sudah dikenal gitu. Misal ya Angga Saputra, terus dia pakai nama Angga Suneo gitu kan. Orang tahu Angga Suneo itu ya itu gitu kan. Sudah nggak apa-apa. Atau misal namanya Bambang, terus di kampung itu disebut Bagong ya. Pak Bagong itu ya Pak Bambang itu ya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang tuh ada masalah dikit ganti nama. Awalnya Bambang jadi Agus jadi Heri jadi Heru gitu kan. Akhirnya ya itu niatnya nipu gitu. Kayak gitu tuh nggak boleh ya. Sok bagus gitu kan, ganti Bambang golek bojo entuk, terus ganti Agus golek bojo neh entuk. Nah, itu Ikhwan Kadal, Ikhwan Bunglon kayak gitu tuh ada gitu. Nah, itu enggak boleh ya. Haram kayak gitu. Wallahu taala. Dan selanjutnya, saat Pak D masih hidup, Pak D selalu memberikan nafkah bulanan kepada istri kedua. Pak D ini istrinya dua itu. Setelah Pak D wafat, si istri ini masih minta kepada anak-anak Pak D agar nafkah bulannya masih terus diberikan, mengingat anak-anak Pak D rata-rata hidup berkecukupan. Bolehkah hal ini terjadi? Boleh ya. Jadi yang harus dipahami oleh para anak, ini juga baru ada pertanyaan kayak gini ya, tapi ini menarik nih. Jadi ketika kita punya ibu kandung,
bapak kita meninggal, waktu bapak kita hidup, nafkah ibu ini tanggungan bapak kita. Begitu bapak kita meninggal atau belum meninggal pun, tapi udah nggak sanggup ngasih nafkah kan udah tua gitu, nggak punya pensiunan gitu. Misal dulu bapaknya kerja apa gitu kan, baru ngasih ke ibu. Maka si ibu ini tanggungan kita, termasuk istri keduanya. Tapi kalau istri keduanya ini punya anak sendiri, sekali lagi, punya anak kandung sendiri si istri kedua, ini tanggungan dari si anak itu. Ya, tapi kok kemudian istri keduanya ini, mohon maaf ya, mungkin nggak punya anak, mungkin mandul gitu kan, atau ya memang nggak punya anak, susah nggak punya anak gitu kan, terus suaminya ini meninggal, ya ini tanggungan anaknya si bapaknya itu. Makanya dalam Islam kenapa laki-laki itu warisan itu dapat 2 bagian itu seperti itu. Jadi jangan mau pikir 2 bagian terus foya-foya seneng-seneng itu, enggak ya. Karena ada tanggungan berat di belakang kita, yaitu orang tua ketika tua, bahkan istri bapak kita, istri kedua, ketiga, keempat gitu kan. Maka ini yang perlu difahami ya. Jadi walaupun mereka juga dapat warisan dari bapak kita yang meninggal itu. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika ada orang yang menceritakan aib sendiri ke orang lain, dikarenakan pada saat bercerita orang tersebut belum tahu kalau perbuatan tersebut tidak diperbolehkan padahal dia sudah tobat. Ya kalau nggak tahu ya bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau sudah tahu jangan cerita. Saya itu kadang tuh kaget itu. Ada bapak itu udah tua, atau mungkin ibu-ibu udah tua gitu, yang otomatis dari umurnya itu udah beda jauh sama saya gitu. Terus dia cerita masa lalunya. Ustadz kan nggak tahu saya itu dulu seorang ini seorang itu. Saya sampai bengong gitu. Artinya gini, ketika itu nggak ada kepentingannya dalam obrolan, nggak perlu disampaikan. Tapi kalau ada kepentingannya, misal bertanya, Pak Ustadz, saya dulu pernah menjadi wanita nggak benar, saya dulu pernah mau bermaksiat yang luar biasa misal gitu. Maka gimana cara bertobat? Itu bagian dari pertanyaan dan nggak perlu ditanyakan di forum yang umum, bisa tanyakan di forum-forum yang khusus, atau kalau di umum nggak usah disebut namanya, disamarkan. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan terus cerita, sampean kan ora ngerti toh, nom-nomanku biyen aku biyen kayaknya mendem nek malam minggu, terus bar kuwi nek bar entuk duit tak nggo tuku apa jenenge cimeng gitu, nggak perlu gitu, itu kan dosa. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kullu ummati mu'afan ila al-mujaharah. Setiap umatku itu akan diampuni kecuali yang suka cerita-cerita dosa itu loh, mujaharah itu. Nah, jadi kalau kita pengen diampuni ya nggak usah cerita-cerita dosa. Ya, makanya nanti dalam hadis bitokoh itu ada orang yang dosanya banyak sampai 99 gulungan, kemudian dia sudah ketakutan, kemudian Allah mengatakan tenang, kamu nggak akan didolimi. Akhirnya Allah kasih di daun timbangan satunya itu kalimat la ilaha illallah yang ada di hatinya itu, yang ada di keimanannya itu, taruh situ, kemudian dosanya itu terampuni gitu. Nah, orang ini dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang pendosa tapi nggak pernah ngobrol dosanya gitu, disimpan gitu. Dan dia takut kalau dosa itu nanti dipertanyakan oleh Allah. Disimpan, bisa nyimpan dari manusia tapi dia nggak bisa nyimpan dari Allah, tapi dengan itu diampuni oleh Allah gitu loh. Ya. Jadi bukan dibalik-balik. Kan aku diampuni karo Gusti Allah, terus cerita-ceritake gitu kan. Cah cilik-cilik sing ora kenal, ora ngerti, ra nemoni pas laire karena beda jauh ya, dadi ngerti. Wih, mbah kae to. Wah, kae nom-nomane luar biasa nek mendem nek ra bir sak krat ngono rong oling gitu kan. Nah, misal kayak gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu ini pamer ya. Termasuk yang saya istilahnya yang saya kritisi itu orang-orang yang bertato, itu tobatnya itu diresiki tatone, atau kalau nggak mau ngresiki tutupen gitu loh. Pamer ke nganggo singlet gitu kan. Ngomongnya tobat Mas gitu kan. Tatone kok diduduh-duduh gitu. Nah kan sepenting atine tato. Luar biasa. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, bolehkah kulit sapi diberikan atau diminta oleh orang yang berkurban secara patungan? Jadi kulit itu emang haknya pengkurban ya, atau boleh juga dikasihkan kepada orang yang mau kita kasihkan gitu. Cuman dalam konteks hak orang berkurban, maka orang berkurban ini ketika dapat kulitnya nggak boleh dijual. Ya, tapi kalau orang yang nggak kurban kita kasih, misalnya kita kasih ke tetangga, ya, kemudian dia mau jual ya boleh gitu. Tapi kalau kita nggak boleh. Artinya kalau kita bagian dari orang yang patungan itu, kemudian kita ngomong kulitnya nggak aku ya, itu boleh. Kakinya buat aku ya boleh, kepalanya buat aku ya boleh gitu. Cuman jangan dijual, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam. Ini akhir dari kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.